Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahsanal khuluqa li rasulinal karim. Nahmaduhu qad hamdihi wa nashkuruhu qad syukrihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-mutassifu bi jamil kamalat. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul makhluqat. Wa sallallahu wasallamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-anjumin nayyarat. Salatan wassalaman daimaini madamatil ardu wassamawati amma ba'du. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu, segenap pengurus Mushola Al-Musaddiq yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati Ketua Dewan Kemakmuran Mushola Bapak siapa ya? Mana? Oh, lagi nggak hadir ya? Pak Haji Suwoto, Pak Anjar, Pak Wawan, dan bapak-bapak yang hadir di kesempatan taklim subuh kali ini, yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita semua dengan rahmatnya, sehingga di kesempatan kali ini kita bisa bersama-sama berkumpul, yaitu di bulan setelah bulan suci Ramadan, bulan Syawal. Dan tentunya bulan Syawal ini adalah bulan peningkatan ibadah kita supaya lebih baik dibandingkan tahun-tahun yang lalu. Sholawat teriring salam marilah sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan kepada pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Baik, di kesempatan ini kita akan mengkaji yang berkaitan dengan merapatkan shaf sholat, ya Pak ya. Karena banyak orang yang menafsirkan berkaitan dengan shaf sholat. Kalau menafsirkan itu mungkin ada perbedaan pendapat, tapi kalau sudah membuat syariat baru ini yang nggak boleh. Karena dalam Islam itu yang harus menjadi rujukannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ketika menafsirkan terhadap ayat Quran itu pun harus sesuai dengan apa yang ada di dalam tujuan ayat tersebut. Karena ada sebahagian atau ada salah satu yang kita saksikan bahwasanya membuat ijtihad sendiri, bahwasanya di dalam sholat itu direnggangkan, ya. Padahal berkaitan dengan shaf sholat itu maka harus merujuk kepada apa yang telah diperintahkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkaitan dengan masalah ibadah, ini yang harus dijadikan contoh itu adalah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama ra'autumuni sholli.
salatlah kamu sebagaimana salatnya saya. Nah, berkaitan dengan saf salat ini, bapak-bapak sekalian yang berbahagia, suatu ketika di mana diceritakan dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma, apa kata beliau? Qala, dia mengatakan, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika kami keluar bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka kemudian Nabi menjawab, atau Rasulullah mengatakan bahwa alla tasuffuna kama tasufful malaikatu 'inda rabbiha. Jadi ketika Nabi melihat para sahabat itu sholat, itu mereka memiliki saf yang ada yang di belakang, ya kan, ada yang di samping dan sebagainya. Maka kemudian Nabi mengatakan, ala tasuffuna kama tasufful malaikatu 'inda rabbiha. Kenapa engkau tidak merapatkan saf, ya, sebagaimana safnya para malaikat ketika menghadap kepada Tuhannya? Fakulna, maka kami bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa kaifa tusafful malaikatu 'inda rabbiha. Bagaimana ya Rasulullah berbarisnya malaikat di saat menghadap kepada Tuhannya? Nah, ini jadi kita sholatnya itu supaya seperti berbarisnya malaikat ketika menghadap Rabb-nya. Lalu Nabi menjelaskan bagaimana barisan malaikat di depan Tuhannya itu yutimuna sufufal awwal, ya, yutimuna sufufal awwala wa yatarassuna fi saffi. Jadi saf, barisan malaikat itu adalah menyempurnakan sufufal awwala, saf yang awal, ya. Jadi kalau safnya malaikat itu ya baris paling depan, Pak, itu rapat, ya. Jadi enggak bolong-bolong. Wa yatarassuna fi saffi, ya, kemudian diluruskan. Jadi di samping berbaris tapi harus lurus, jadi enggak bengkak-bengkok kayak ular. Nah, ini adalah bagaimana Rasulullah mengajak kepada umatnya itu agar berbarisnya ketika berdiri melaksanakan sholat sebagaimana safnya yang telah dilakukan oleh malaikat ketika menghadap kepada Rabb-nya. Ini bapak-bapak, jadi perlu perhatian kita semua agar di dalam melaksanakan sholat itu tertib, karena saf itu adalah berkaitan dengan tertibnya sholat. Kalau misalnya di depan itu masih ada yang kosong, gitu kan, lalu di belakangnya mau masuk ke depan kan susah, Pak. Ya, maka di depan itu harus kita penuhkan dulu sehingga tidak ada celah-celah yang nanti kemudian itu sebenarnya masih dimasukin bisa oleh untuk satu orang, tapi karena di belakangnya sudah ada orang yang berbaris, maka itu akan menyulitkan bagi yang belakang untuk masuk ke depan. Dan bagi orang-orang yang berhalangan ketika sedang melaksanakan sholat lalu mereka keluar, ada kekosongan saf, berarti yang belakang harus mengisi yang ada di depan. Ini Pak Anjar, ya, yang mungkin hal-hal yang sangat fundamental, ya, dan ini tidak boleh diabaikan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala lau ya'lamun nasu ma fin nidai, seandainya manusia itu tahu, ya, ma fin nidai, apa-apa yang ada di dalam adzan. Nida itu artinya panggilan untuk memberitahukan datang waktunya sholat. Wasaffil awal, dan
Kalau manusia tahu tentang apa-apa yang ada keutamaan di shaf yang paling awal, summa lam yajidu illa ayyastahimu alai lastahamu. Kalaupun mereka harus diundi untuk mendapatkan shaf yang paling awal, maka mereka pun mau melakukan itu kalau mereka tahu. Sebab pahala ini nggak kelihatan, Pak. Kalau ada undian duit nih, misalnya ada 100 juta ya, kira-kira nggak perlu undian, itu orang-orang berebut nggak kira-kira? Berebut ya. Daging korban aja itu, kalau saya membagi daging korban, Pak, itu rebutan itu ya. Itu artinya apa? Sesuatu yang memang dirasa itu sesuatu yang bisa menguntungkan, akan pasti orang berbondong-bondong. Cuman masalahnya ketika sholat ini kan nggak kelihatan pahala, Pak. Jadi kadang-kadang orang lebih baik mengambil shopnya di belakang, mundur gitu kan. Dan ini terjadi juga pada masa sahabat. Maka diingatkan oleh Rasulullah SAW, kalau misalnya kamu tahu apa sebenarnya pahala keutamaan orang yang berada di shaf awal itu, pasti sekalipun diundi kamu akan ikut undian itu. Kenapa? Karena keutamaan yang ada di shaf awal itu, mereka adalah memiliki keutamaan dan kelebihan bagaimana Allah dan malaikatnya itu ya, akan dimana malaikat mendoakan serta Allah akan menurunkan rahmatnya bagi orang-orang yang berada di shaf awal. Bagaimana yang belakang? Tentu ya tetap dapat gitu kan. Tapi sebagaimana kalau kita ini dalam logika kita, ketika hadir di suatu jamuan ya, kira-kira orang yang akan mendapatkan ya, akan mendapatkan jamuan yang lebih sempurna, orang yang datang belakangan atau yang paling duluan di depan atau yang belakangan? Tentunya yang ada di depan, Pak. Walaupun yang di belakang itu udah dapat. Nah ini kalau kita kondangan di gedung ini, Pak, waktunya cuma 2 jam. Terlambat Bapak 1 jam atau tinggal setengah jam, dapatnya kuahnya doang. Betul nggak kira-kira? Iya. Lah ini artinya apa? Dalam hal berkaitan dengan ibadah itu memang supaya kita motivasi dengan hal-hal yang demikian, sehingga kita tidak hanya sekedar saja untuk melakukan itu. Nah, bagaimana shaf ini diatur oleh Rasulullah SAW? Jadi jangan sampai ngatur shaf itu sendiri, Pak, dipakai jarak lagi 1 meter, 1 meter, 1 meter, nggak ada dalam anjuran itu mengatur shaf sendiri, itu nggak ada ya. Kenapa? Karena seperti itu, karena dengan alasan kalau yang sampingnya mulutnya bau, biar kita nggak kebauan, katanya begitu ada. Ini mah tidak merujuk kepada hal-hal yang berkaitan dengan masalah shaf. Nah, masih di dalam sumber yang sama, yaitu dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah mengatakan khairu sufufir rijali awwaluha, sebaik-baiknya shaf laki-laki itu adalah yang paling depan ya. Sebaik-baiknya, Pak, sebaik-baiknya shaf laki-laki itu adalah shaf paling depan. Ini makanya besok Bapak kalau udah tahu begini rebutan, Pak ya. Tubruk-tubrukan ya, maksudnya nyantai datang tetap. Kalau depan sudah rapi baru kita ke belakang. Nanti kita praktekkan, Pak, bagaimana shaf ya, yang telah dimaksudkan di dalam hadis tersebut. Wasarruha akhiruha, maka seburuk-buruknya shaf laki-laki itu adalah paling belakang ya. Jadi buruk di sini bukan berarti mendapatkan hal yang tidak baik, bukan. Artinya keutamaannya itu pasti lebih baik dibandingkan yang depan ya. Jadi keutamaan yang depan lebih baik dibandingkan keutamaan yang belakang. Nah, selama kita memang tujuannya bukan untuk memisahkan diri, yaitu tidak masalah. Yang menjadi masalah kan kadang-kadang di dalam hati seseorang itu menunda-nunda ini yang tidak baik. Kalau misalnya kita sudah datang kumpul di masjid ini bareng-bareng mempunyai niat yang sama, maka walaupun di belakang akan memiliki pahala yang sama dengan yang ada di depan. Nah ini adalah sebaik-baiknya shaf laki-laki adalah yang ada di depan.
Wa khairu sufufin nisa'i akhiruha, dan sebaik-baiknya saf perempuan itu adalah di belakang, ya. Wa sarruha awwaluha, dan seburuk-buruknya saf perempuan itu adalah di awal. Jadi memang artinya apa? Tidak boleh bercampur saf laki-laki dengan perempuan. Ini kan ada kejadian, Pak. Salat ada laki-laki, ada perempuan di satu saf itu, ya kan? Makanya saf perempuan itu ditaruh di paling belakang atau dipisah, ya kan? Karena kalau di belakang juga nanti misalnya sholat, apalagi sholat Idul Adha ya Pak ya, kalau safnya disusun yang laki-laki depan, nanti belakangnya lagi perempuan, di sana masih ada celah, ada laki-laki yang nanti datang di belakang perempuan, maka sebaiknya saf itu dipisah laki-laki dan perempuan. Nah, ini adalah untuk menghindari susunan saf yang demikian itu. Karena perempuan itu kan segala sesuatunya itu adalah aurat, apalagi ini perempuan duduknya di paling depan, kan begitu Pak. Ini ada nggak yang seperti itu? Ada kejadian yang kita saksikan kemarin. Nah ini jangan sampai kemudian menjadi sesuatu fenomena baru dan untuk diikuti, jangan diikuti, ya kan? Kenapa? Karena tidak ada satupun hadis yang mengajarkan mencampurkan saf laki-laki dengan perempuan di saat sholat, ya, dan tidak mendudukkan saf itu dalam keadaan yang merenggangkan, itu tidak ada. Semua itu harus rapat. Ini adalah menegaskan kepada kita bahwa di dalam sholat itu ada aturannya, ya. Sholat itu adalah ada hal-hal yang perlu untuk kita miliki, perhatian dengan adab-adab tersebut. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fi ashabihi ta'akhuran, melihat sahabat itu ketika mau sholat pada mundur, ya, pada mundur Pak, udah saya di belakang aja Pak. Pada mundur tuh Pak, ya. Jadi rebutannya bukan rebutan di depan, tapi rebutannya di belakang. Kalau pulang biar duluan. pinggir pintu. Nah, ketika Rasulullah melihat bagaimana para sahabat itu pada mundur, ya, maka kemudian Rasulullah taqaddamu, maju kamu, maju, jangan pada mundur. Fattamu bi, dekatlah dengan aku, ya. Jadi mereka suruh maju. Kenapa? Yang Rasulullah menjadi imam. Nih Pak Anjar kalau mau jadi imam itu disiapkan dulu itu safnya, ya, dikontrol tuh, ya, supaya saf yang di depan dipenuhi dulu. Sehingga kata Nabi, taqaddamu fattamu bi, ayo maju dekat dengan aku. Wal ya'tama bikum man ba'dakum, nanti orang-orang di belakang kamu mengikuti kamu sebagaimana kamu mengikuti saya. Nah, seperti itu Pak ya. Jadi la yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta yu'akhiruhumullah. Jadi kalau selama manusia itu satu kaum mundur, ya maka Allah akan memundurkan nanti. Itu. Jadi jangan sampai kemudian kecintaan kita di dalam masalah ibadah itu jadinya ngambang gitu kan. Nah, itu memundurkan di situ artinya ya kepekaan kita di dalam hal-hal yang baik itu pada akhirnya mengalami degradasi, ya, mengalami sesuatu yang hilang. Kan beda kalau orang punya semangat itu dalam melakukan ibadah, itu segala sesuatunya dilakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, ini yang diingatkan oleh Rasulullah demikian, jangan sampai kemudian pada saat sholat kita itu mengambil celah di mana justru hal-hal yang seharusnya kita lakukan kita tinggalkan. Itu jangan sampai seperti itu. Lah bagaimana Rasulullah ketika beliau mengatur shaf? Nah ini dari Abu Mas'ud, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana. Jadi Rasulullah itu mengusap-usap bau kami, diusap, ya kan? Bau kami diusap fi sholati, di saat mau melaksanakan sholat, wa yaqulu istau, ya, maka luruskan, ya, rapatkan, wala takhtalifu, dan janganlah berpisah-pisah, ya.
Kenapa? Fathtalifa qulubukum. Maka kemudian kalau kita berpisah-pisah, itu akan menyebabkan bagaimana nanti hati ini akan menjadi berpisah, yaitu jangan memisahkan diri di dalam shaf itu. Maka liyallini minkum ulul ahlam, sehingga dekatlah dengan aku di antara kalian ulul ahlam, orang-orang yang dewasa, Pak. Jadi shaf paling depan itu adalah shaf orang yang dewasa, ya. Jadi kalau anak-anak kecil ditaruh di mana, Pak? Di belakang. Anak-anak kecil ya, Pak ya. Nah, orang yang depan itu adalah ulul ahlam, orang-orang yang dewasa, wanuha, dan orang-orang yang pandai. Maka yang di depan imam, di belakang imam itu harus orang yang memahami tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan sholat. Jadi bukan hanya sekedar semangat juga ini, ya kan? Jadi yang paling depan itu orang-orang yang dewasa, serta kemudian di situ orang-orang yang berilmu. Summaladina yalunahum, summaladina layunahum. Lalu kemudian berikutnya dan berikutnya. Nah, ini artinya adalah tata cara kita di dalam bagaimana untuk melaksanakan sholat itu, supaya sholat ini sesuai dengan apa yang telah disabdakan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dari Anas qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sawu sufufakum fa inna tasfiyata saffi min tamamis shalah. Jadi luruskanlah barisanmu, ya, itu Pak ya, lurus. Kenapa? Fa inna tasfiyata saffi min tamamis shalah, maka sesungguhnya lurusnya shaf itu adalah bagian daripada kesempurnaan sholat. Lalu yang menjadi masalah, meluruskan shaf ini apakah hukumnya wajib, apakah hukumnya sunnah? Kan itu yang menjadi sebuah pertanyaan. Nah, yang jelas adalah keharusan kita mengikuti apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah sesuatu yang tidak boleh kita abaikan, ya. Walaupun itu merupakan wilayah-wilayah yang bersifat sunnah, tapi ini juga harus kita lakukan. Dan ada sebagian yang mengatakan wajib. Sebab apa? Karena meluruskan shaf dan merapatkan adalah merupakan kesempurnaan daripada sholat. Tapi kemudian kalau ini menjadikan wilayah wajib, ini juga akan dikhawatirkan. Sebab kalau sudah wajib berarti ketika shafnya nggak rapi, nggak lurus, sholatnya juga tidak sah. Maka ada pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwa meluruskan dan merapatkan shaf itu adalah hukumnya sunnah. Itu Pak. Dan lagi supaya kita mendapatkan kesunahan itu, maka kita lakukan sebagaimana supaya apa yang kita lakukan mendapatkan apa-apa yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam riwayat Bukhari juga dikatakan fa inna tasfiyata sufufi min iqamati shalah, maka sesungguhnya meluruskan dan merapatkan shaf itu adalah bagian kesempurnaan salat. Begitu Pak. Nah, ini adalah berkaitan dengan shaf salat kita. Wanhu qala uqimatis shalah. Jadi ketika sholat akan didirikan, ini masih bersumber dari Anas, ya. Fa'aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwajhihi. Lalu Rasulullah menghadap kepada kami ketika mau sholat. Jadi maksudnya imam menghadap kepada jemaah. Jadi sebelum melaksanakan sholat. Di sini dijelaskan, faqala aqimu sufufakum, luruskanlah shafmu, ya, luruskan dan rapatkan, ya, aqimus sufufakum, luruskan shafmu, watarassu, dan rapatkanlah, fa inni arakum min warai zahri, maka sesungguhnya aku bisa melihatmu dari belakang, gitu ya. Jadi Rasulullah walaupun beliau menghadap ke depan, tapi tahu apa yang di belakang, sehingga Rasulullah memerintahkan luruskanlah shafmu. Shaf itu artinya barisan Pak ya, luruskanlah barisanmu, watarassu, dan rapatkan. Jadi di samping lurus dan rapat.
Bisa saya minta untuk 3 orang datang ke depan, 3 orang, Pak Anjar, ya. Ya. Nah, ini di sini berkaitan dengan shaf. Aqimu sufufa, ya. Luruskan barisanmu, ya. Sudah lurus. Kemudian wa khadu bainal manakibi, sejajarkan tentang bahumu. Sudah sejajar belum? Ya, sejajarkan di antara bahu-bahumu, wasuddul khalala, dan rapatkan yang kosong. Nah, jadi yang namanya shaf itu artinya kaki dengan kaki, bahu dengan bahu ketemu, ya, di antara apa namanya ini? Nah, sikut dengan sikut, ya kan. Coba dalam posisi yang seperti. Nah, jadi shaf salat itu seperti itu, Pak, ya. Tidak menyiksa, kan? Ya, Pak, Ibu kelihatan kayak ini, ya. Ini shaf salat itu antara kaki dengan kaki itu ketemu, bahu dengan bahu ketemu, Pak, ya. Bahwa ini akan ketemu lagi. Ini adalah shaf salat. Jangan kemudian merenggang, coba, agak renggang, enggak begini, ya. Nah, ketika dalam kondisi begini, maka Rasulullah itu akan mengingatkan, bahkan sampai menepuk bahunya, dadanya termasuk ini supaya takut. Jangan ngasih celah, ada ruang yang dimana itu akan masuk. Itu bahaya. Ini adalah shaf di dalam sholat. Di rumah Anda lihat ini untuk praktek kita, walaupun sederhana ini supaya nanti menjadi bagian yang bisa terus untuk dilakukan. Jadi enak. Jadi dia dari samping lurus, kemudian dilihat antara dan belakang juga akan. Itu Pak, ya. Ya Pak, monggo balik lagi. Nah, jadi di situ wa kana ahaduna yulziqu man kibahu biman kibi sahibihi wa qaddamahu biqaddamihi. Jadi bahu dengan bahu, kaki dengan kaki itu ketemu, Pak. Karena kadang-kadang itu diabaikan, udahlah yang penting kita berdiri saja. Nah, ini dari hal-hal yang seperti ini supaya kita perhatikan dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian di dalam hadis yang lain dikatakan la tusawwuna sufufakum au la yukhallifanallahu baina wujuhikum. Jadi bahwa berkaitan dengan meluruskan shaf itu sesuatu yang memang supaya dilakukan, ya. Kalau seandainya nanti orang tidak mau meluruskan dan merapatkan shaf, au la yukhallifanallahu baina wujuhakum, atau Allah akan membalikkan wajahmu. Nah, ini artinya ada 2 hal. Ketika orang tidak rapat di dalam shafnya, bisa jadi nanti akan berpaling antara yang satu dengan yang lain. Sehingga di dalam tata cara sholat berkaitan dengan shaf ini sebenarnya juga bagian di dalam membangun kebersamaan, bahwa kita itu adalah sama. Nah, ini adalah supaya kita melihat sholat ini adalah penting sekali berkaitan dengan masalah shaf. Wa anil Bara' bin Azib radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, jadi ada Rasul yatakhallalu saffa min nahiyatin ila nahiyatin yamsahu sudurana wa manakibana wa yaqulu la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Jadi ketika ada celah di dalam shaf, ya, itu Rasulullah masuk di situ, kan. Jadi dirapatkan, bahkan beliau itu bahkan sambil jalan seperti komandan perang yang meluruskan barisannya. Sebab salat itu sesuatu yang sangat istimewa karena kita sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian wa kana yaqulu, Rasulullah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna ala suffufil awwal. Jadi sesungguhnya Allah dan malaikat yusholluna ala sufufil awwali. Maka orang-orang yang berada di shaf awal itu menjadi bagian di antaranya bahwa Allah akan menurunkan rahmatnya,
bahwa malaikat itu berdoa untuk orang-orang yang berada di shaf awal. Di dalam hadis Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqimu sufufa, ya, luruskanlah shafmu, ya, jadi diluruskan tadi Pak, lurus barisan kamu, wa khadu bainal manakibi, lalu kemudian sejajarkanlah di antara bau-baumu, wasuddul kholala, dan isilah yang renggang, rapatkan yang renggang, jadi yang renggang-renggang itu supaya dirapatkan, walayinu bi aidi ikhwanikum, dan apabila ada orang yang mau mengisi shaf supaya apa, bau kita dilemaskan, jangan, nggak boleh gitu, jangan lemaskan. Ketika memang di situ masih bisa masuk, udah kita lemaskan. Jangan begini, nanti orang nggak bisa masuk. Padahal bau kita kecil dilebar-lebarin begini, jangan, ya kan, biar bisa masuk. Jadi ini adalah salat itu kan merupakan toleransi kita dengan saudara-saudara kita supaya mereka juga ikut menikmati jamuan, ya kan, jamuan rohaniah ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala tadharu furujatin li syaitani, jangan kamu tinggalkan, ya, furujatin, celah. Jadi maksudnya jangan sampai shaf itu kita ada yang renggang, maka di situ kemudian furujatin, ada celah li syaitani, untuk masuknya setan, ya. Jadi setan di situ tidak ikut sholat tapi ingin mengganggu orang yang sholat, ya. Kalau setan ikut sholat, karena setan kan tidak beriman. Jadi kedatangan setan itu artinya mereka ingin mengganggu orang-orang yang sedang sholat. Waman wasala sofan, dan siapa yang menyambungkan barisan, menyambungkan shaf, wasallallahu, maka Allah akan menyambungkan. Jadi hati itu terikat akhirnya Pak, ya. Waman qata'a sofan qata'ahullahu, barang siapa yang memutuskan shaf, maka Allah pun akan memutuskan. Jadi jangan sampai kita memutuskan shaf. Makanya kalau sholat Jumat ini di dalam masjid masih kosong, jangan sholatnya di luar masjid, gara-gara biar kepengen makan siangnya cepet. Kan ada itu Pak, masjid gede nih, depannya masih kosong, dia sholatnya di depan gitu kan, itu terputus akhirnya shafnya kan. Nah, bolehnya kita shaf di belakang, di luar masjid ketika shafnya itu bersambung, ya. Karena sholat berjamaah itu salah satu syaratnya adalah shaf itu tetap bersambung, ya. Mendengarkan suara imam, ya kan, melihat gerakannya. Kalau kita tidak melihat suara atau gerakan imam, kita melihat gerakan orang yang ada di depan kita. Karena orang yang ada di depan kita melihat gerakan orang yang ada di depannya. Orang yang di depannya dan orang yang paling depan itulah diikuti karena mengikuti gerakan imam. Maka suara imam itu harus keras. Jangan sampai takbirnya imam Allahu Akbar karena dengar salah, yang depan rukuk, yang belakang sujud, kan repot itu urusannya. Makanya kenapa penting susunan shaf ini, karena untuk mengetahui gerakan imam. Kalau gerakannya terputus kan repot Pak. Bisa jadi nanti takbirnya imam itu rukuk karena dia nggak ngelihat gerakan imam, yang di belakang sujud. Nah ini repot. Jadi kayak gelombang gitu kan. Makanya shaf itu tidak terputus supaya gerakan walaupun jaraknya 1 kilo, ya kan Pak, tapi ketika memang itu melihat gerakan-gerakan imam di dalam shaf awal, maka tidak akan memutus gerakan yang sama antara jemaah dengan imamnya. Lah ini bapak-bapak sekalian yang berbahagia. Nah, oleh karena itu penting kiranya bahwasanya ini adalah sesuatu yang sangat penting. Dan ada salah satu ayat yang kemudian ini ditafsirkan dengan penafsiran berkaitan dengan sholat yang ada di dalam surah Al-Mujadalah. Di situ dikatakan bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum, apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu, ya, fil majalisi wafsahu. Apabila dikatakan bagi kamu idza qila lakum tafassahu, berlapang-lapanglah, fil majalisi, di majelis,
Ini Pak, ini majelis namanya Pak. Fafsahu, maka berlapanglah. Artinya apa? Bahwa di majelis ini ada teman-teman kita, ada kawan-kawan kita yang mau masuk supaya mereka juga bisa ikut bergabung. Yafsahil lahu lakum. Maka ketika kita memberikan kelapangan, maka Allah pun akan melapangkan bagi kamu sekalian. Nah, ini tujuannya adalah bukan untuk berkaitan dengan masalah soft sholat, tapi untuk majelis. Yang kemudian ini banyak hal yang kita saksikan bahwa ini kemudian ditafsirkan bahwa sholat itu boleh renggang, bukan begitu Pak. Sehingga ketika tuntunan berkaitan dengan sholat, maka yang kita pakai adalah bagaimana dijelaskan oleh Nabi, yaitu meluruskan dan merapatkan shaf. Sehingga barisan-barisan sholat inilah yang dikehendaki oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga hati kita tidak tercerai-berai. Saya kira itu Pak Anjar ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi pengetahuan bagi kita. Apa-apa yang bisa kita kerjakan, ya kita kerjakan sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu, mungkin barangkali mau ada yang disampaikan. Wa fa'alai kalimat safir al-azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'iman hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwadi wal afat, taqdilana biha min jami'il hajat, wa tutahhiruna biha min jami'i sayyiat, wa tarfa'na ya Allah indaka ala darajat, wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.